Oke, sudah recording ya Bapak Ibu? Iya, Bu. Ya, sini sudah 8 orang peserta, sepertinya satu lagi yang belum ya. Sambil menunggu rekan-rekan yang lain, kita mulai saja biar tidak terlalu malam selesainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abi pun. Ya, ya Bu. Bu. Oke, kita mulai tatap mayanya. Kesepakatan bersama selalu menyalakan kamera setiap tatap maya, mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya, gangguan teknis adalah hal wajar. Misalkan gangguan sinyal ya Bapak Ibu. Oke, kita langsung ke materi hari ini. Kita ada orientasi program pengembangan kompetensi guru PJOK. Selamat datang Bapak Ibu peserta PPKG PJOK, salam dan bahagia selalu. Pengenalan diri ya, untuk fasilitatornya, perkenalkan nama saya Diana Paramita. Tidak perlu memberikan foto ya Bapak Ibu, di layar sudah terlihat. Izin ini sepertinya senior semua ini, senior saya ya. Karena di PKG ini memanggilnya bukan Bapak Ibu, tapi kakak-kakak. Jadi saya akan memanggil Bapak Ibu kakak-kakak ya, biar lebih dekat, lebih akrab begitu ya. Kalau di sekolah kita memanggilnya Bapak Ibu, kalau di PKG ini kita memanggilnya kakak. Kak Dea, Kak Yudi, Kak Fakta, Kak Dian, dan semuanya ya. Izin menyampaikan materi, mohon maaf karena di sini saya lihat sepertinya senior saya semua, bukan saya menggurui ya kakak-kakak semua, tapi karena saya diberi kesempatan untuk menyampaikan materi, kita berbagi, saling berbagi informasi, bertukar informasi, kalau ada yang bisa saya bantu, kakak-kakak semua nanti akan saya bantu. Jika kakak-kakak nanti ada pengetahuan lain, boleh sharing, boleh memberi masukan juga. Oke, kita lanjut ya kakak-kakak. Perkenalkan diri, tuliskan nama Bapak Ibu. Tadi saya sudah memperkenalkan diri, sekarang giliran kakak-kakak. Perkenalkan diri Bapak Ibu, kakak-kakak di kolom chat room kita. Sertakan nama satu benda, bisa benda hidup atau benda mati, yang dapat menggambarkan diri Bapak Ibu. Jelas. Nah, contohnya nama peserta, nama benda, dan alasannya. Silahkan kakak-kakak untuk ke chat room dan perkenalkan dirinya masing-masing. Silahkan. Nah, ini Kak Fakta mengirim apa ini? Ngobrolnya bisa lewat Zoom. Ya, silahkan Bapak Ibu untuk memperkenalkan kakak-kakak namanya, nama benda, dan alasannya apa. Diketik ya, Bu ya? Ya, diketik di chat room. Di bawah itu ada chat room, silakan diketik di situ ya. Sudah terdengar suara azan Isya ya, kakak-kakak semua. Mana guys? Chatroomku kok nggak mau tampil ya Bu? Coba pelan-pelan di bawah. Ada enggak? Orang ono ih. Nah, tuh Kak Dea sudah menuliskan nama. Ya, Kak Lili. Tuliskan nama kakak, kemudian nama bendanya dan alasannya apa.
Oke, Kakak sepertinya sudah banyak yang menjawab. Untuk mikrofon yang masih hidup, tolong Kak untuk di-mute sebentar mikrofonnya. Oke. Kak Dea sudah menjawab. Baru nama ya Kak, nama bendanya belum dan alasannya juga belum. Untuk Kak Lili, baru nama dan sekolah ya, SMP 6 Bandar Lampung. Alasannya apa Kak? Kenapa memilih SMP 6 Bandar Lampung? Oh ini ada gelas ya, Dea Rizky Prasetya. Asal dari SMP Negeri 6 Bandar Lampung, pohon. Alasannya nikmat kalau neduh di bawahannya. Oke, bagus. Kak Ibos Yudi Afnansyah. Pulpen bisa menuliskan sesuatu yang bermakna. Sepertinya Kak Yudi ini agak puitis ya. Oktaria di Sampurna. Donat. Oke, alasannya belum ya, Kak? Fakta Maryansyah. Nama benda korek gas api. Alasannya semangat yang membara ketika diperlukan. Wow, luar biasa. Seperti malam ini ya, Kak ya. Sangat semangat untuk mengikuti tatap maya yang pertama. Oktaria Sampurna, ini mikrofon siapa yang masih hidup? Kak Dian, tolong Ya. sebentar Kak Dian mikrofonnya. Oke, terima kasih. Oke, kita lanjut. Dian Ekawati, asal SDN 1 Talang, nama benda HP. Alasannya saya bisa berselancar dan menggunakan informasi yang ada. Betul sekali ya kakak-kakak semua, HP sangat membantu kita mencari informasi yang kita tidak tahu menjadi tahu. Kak Robi Darwis Turnip, nama benda buku, alasannya untuk menyimpan ilmu yang bermanfaat. Betul sekali. Oke, kakak-kakak, saya rasa cukup. Untuk yang belum, masih boleh diketik di chatroom ya. Ini ada Kak Yudi, Kak Robi yang Raisen. Apakah ada yang ingin disampaikan? Silahkan. Kak Yudi dulu atau Kak Robi dulu, silahkan. Ada yang mau disampaikan, Kak Yudi, Kak Robi? Dibuka dulu mikrofonnya kalau mau ngomong, silahkan. Gimana? Nggak jadi? Ini sudah Ryzen, nggak jadi ya? Oke, kalau tidak jadi kita siapa? Oh, Kak Okta, silakan Kak Okta. Izin nanya Bu, kebetulan kan ini habis Ya, kena silakan. musibah nih, posisi kan laptop ini kan ada 2, satunya lagi rusak, satunya dipakai istri buat kerja PPG. Kalau misalkan saya pada saat PKG ini mengerjakan tugasnya lewat HP, apa nggak bisa untuk melaksanakannya? Oke, untuk mengerjakan tugas sebenarnya kita lebih banyak menggunakan tugas itu lewat laptop ya, kakak-kakak semua. Karena ada fitur-fitur yang terutama LMS. LMS ini tidak bisa kita buka melalui HP, harus menggunakan LMS. Tentunya laptop istri yang dipakai istri kan nggak setiap saat sih Pak menggunakan laptop itu, jadi bisa bergantian. Karena tugas yang dilakukan di LMS ini harus menggunakan laptop. Tapi untuk Zoom,
Sesekali Zoom bisa digunakan menggunakan HP, tetapi tetap nanti ada link yang menautkan Zoom kita dengan link Jamboard misalkan atau Figma, itu mengharuskan Kakak menggunakan laptop. Tapi untuk sementara nggak apa-apa menggunakan HP jika memang laptopnya belum bisa Terima digunakan. kasih. Begitu Kak Okta. Ya. Gimana kakak-kakak yang lain? Ada pertanyaan? Cukup? Kita lanjut ya. Ya, Bu, Oke, lanjut kita Bu. lanjut. Ya, lanjutkan. Agenda kita pada malam ini 90 menit ya, kakak-kakak semua. Materi orientasi program PKG PJOK yang sudah kita mulai tadi, itu 10 menit perkenalan fasilitator dan peserta sudah kita lakukan. 15 menit pengantar paradigma PJOK yang berpusat pada peserta didik. 5 menit pengantar lakukan modul 2.1, 10 menit pemetaan harapan dan kekhawatiran, 5 menit kesepakatan kelas, 10 menit perkenalan fasilitator dan peserta. Sudah semua kita lakukan. Kemudian modul 1.1, tetap Maya 1, 45 menit juga. 5 menitnya pemaparan tujuan sesi dan penjelasan agenda kegiatan. 15 menit mengapa refleksi, tindakan rutin dan tindakan reflektif. 10 menit apa itu refleksi, 7 karakteristik pada praktik mengajar reflektif, 10 menit analisis cerita, 5 menit refleksi dan foto bersama. Inilah agenda 90 menit ke depan yang akan kita laksanakan bersama kakak-kakak ya, tetap semangat semuanya ya. Kita lanjut berikutnya, tujuan sesi materi orientasi program PKG PJOK. 1. Fasilitator dan peserta saling mengenal. Ini penting ya kakak-kakak semua, tak kenal maka tak sayang. Makanya kita tadi berkenalan untuk agar lebih dekat satu sama lain. Peserta memahami arah paradigma PJOK yang berpusat pada peserta didik. Yang ketiga, peserta dapat menjelaskan dan mengidentifikasi harapan dan kekhawatiran yang mungkin muncul selama program. 4. Peserta dapat merumuskan kesepakatan kelas yang mendukung pelaksanaan program. Apa tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah? Bapak Ibu bisa menjawab di kolom chat atau berdiskusi dengan fasilitator. Nah, silahkan kakak-kakak jawab pertanyaan ini di kolom chat seperti tadi. Apa tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah menurut kakak-kakak? Silahkan di kolom chat kembali seperti tadi ya kakak-kakak. Ya, kakak-kakak ada yang sudah menjawab? Kak Fakta? Untuk mengembangkan bakat non-akademik siswa. Oke. Kakak-kakak yang lain gimana jawabannya? Apa tujuan dari adanya pelajaran PJOK? Kak Oktaryadi Sampura, tujuan pembelajaran PJOK di sekolah adalah untuk mengembangkan anak secara menyeluruh, tidak hanya fisik, tetapi juga mental, sosial, emosional, intelektual, dan kesehatan. Bagus.
Kak Dea Rizky Prasetya, membuat peserta didik bergerak untuk melakukan aktivitas tertentu dengan harapan peserta didik yang tidak bisa bergerak menjadi bergerak sehingga bisa lebih sehat. Oke, bagus. Kak Lili, pentingnya pelajaran di PJOK di sekolah untuk meningkatkan pengetahuan tentang pentingnya olahraga untuk meningkatkan derajat kebugaran jasmani. Oke. Anissa Fitriani, tujuan pembelajaran PJOK untuk mengetahui minat peserta didik. Kak Ibos Yudi, pelajaran PJOK sangat diperlukan karena pentingnya siswa menjadi individu yang sehat, bugar, serta memiliki keterampilan sosial yang baik. Oke, kakak-kakak, sepertinya jawabannya bagus semua ya. Tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah, Kak Dian Ekawati, mengembangkan anak secara menyeluruh, bukan hanya aktivitas fisik, tapi juga mengembangkan sosial, emosional, intelektual, dan kesehatan secara keseluruhan. Bagus-bagus nih jawabannya kakak-kakak semua ya. Oke, yang belum menjawab masih boleh silahkan menjawab di chat room ya. Karena tatap maya kita ini direkam, direkod ya kakak-kakak. Jadi apa yang kakak-kakak jawab itu semuanya direkam dan menjadi bukti tambahan poin untuk kakak-kakak semua ya. Kak Ferry Setiawan, untuk menggerakkan kreativitas anak gerak, aktif anak dan mengembangkan kebugaran jasmani anak. Oke. Baik kakak-kakak, saya rasa cukup. Yang belum menjawab boleh dilanjutkan. Sementara saya akan melanjutkan materi kita ya. Apakah betul PJOK untuk prestasi Asian Games 40 tahun terakhir? Data perkembangan prestasi di Indonesia dalam 40 tahun terakhir. Hal ini tidak menunjukkan signifikan perkembangan jika memang benar PJOK menyumbang prestasi di Indonesia. Apakah betul PJOK sebagai hiburan? Hiburan dapat dilakukan dengan menyediakan berbagai bentuk hiburan yang sudah ada di masing-masing daerah di Indonesia. Apakah betul peran guru PJOK untuk mencapai tujuan hiburan tersebut? Nah, ini gimana kakak-kakak? Menurut kakak-kakak semua, apakah benar PJOK, pelajaran PJOK itu sebagai hiburan? Nah, kali ini kita menggunakan suara ya. Kalau tadi kita chat room, sekarang beri tanggapannya dengan berbicara. Kakak-kakak silahkan siapa yang mau duluan memberikan tanggapan ini. Ya, Kak Yudi silahkan. Kak Yudi atau Kak Fakta ini atau Kak Robi sudah mengangkat tangan, silahkan. Siapa yang mau duluan boleh. Oke, baiklah, mohon izin saya duluan ya, Oh iya, Bapak Ibu. silahkan Kak Fakta. Apakah betul PJOK sebagai hiburan? Kalau menurut saya, PJOK itu bisa benar untuk sebagai hiburan atau ice breaking. Bisa di kelas, bisa di luar kelas. Tapi kebanyakan hiburan itu di kelas rendah. Kalau untuk kelas tinggi ke atasnya itu nggak sebanyak yang kelas rendah. Jadi ya betul bisa untuk jadi hiburan anak-anak biar tidak jenuh dalam belajaran. Oke, baik. Terima kasih Kak Fakta atas jawabannya yang sangat luar biasa. Di sini Kak Yudi bilang mikrofonnya tidak bisa. Oke. Kita langsung ke Kak Robi. Silakan Kak Robi. Silakan Kak Robi. Ayo Kak Robi silahkan. Atau mau Kak Okta atau Kak Dea ini sudah angkat tangan juga. Silahkan. Izin ya kakak-kakak sekalian. Mungkin Ya, saya dulu ya. ya boleh Kak Dea silahkan. Kalau saya sih melihat tentang hiburan di olahraga ini, saya setuju karena tujuan dari guru PJOK ini kan yaitu melihat minat dan bakat para siswa.
yang dimana mereka notabene itu sudah belajar MTK segala macam, giliran PJOK itu waktunya mereka senang-senang. Nah, pada saat kita melihat senang-senang seperti itu kan pasti ada beberapa peserta didik kita yang memiliki potensi untuk menjadi atlet. Nah, pada saat itu kita lihat, baru kita sebagai guru PJOK mengarahkan anak tersebut untuk mengikuti ekskul yang dia minati, sehingganya dari hiburan itu tadi bisa jadi apa ya, tidak bercanda atau gimana tuh Kak bahasanya. Jadi dari hiburan itu sendiri jadi serius nantinya. Iya. Begitu menurut saya. Oke, Terima kasih. baik. Terima kasih Kak Dea atas jawabannya. Silakan Kak Okta, Kak Robi, Kak Dian. Siapa yang mau? Ya, Oke, Kak, silakan. ya. Ya, Kak Okta, silakan Kak Okta. Izin menjawab, Bu. Ya, Assalamualaikum silakan. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, ya sesuai dengan pertanyaan yang Ibu sampaikan tadi, apakah PJOK itu adalah sebagian dari hiburan? Yang pertama, background di awal kita adalah pendidikan jasmani, olahraga, dan rekreasi. Rekreasi itu tentunya adalah bersenang-senang, Ibu. Ya, Jadi, PJOK itu dapat memberikan kesempatan bagi siswa untuk bersenang-senang dan menimbulkan bakat pada saat mereka beraktivitas. Contoh, yang tadinya awal minat bakat, siswa tadinya di lapangan tidak minat, melihat bola dia jadi minat, timbul di situ bakat dia. Di situ tentunya kita berolahraga dari yang namanya lokomotor dan lokomotor. Kemudian juga kita juga di situ mempelajari apa ya? Ya intinya begitulah, Bu. Intinya hiburan. Setuju. ya, ya. Iya, begitu. Oke, baik. Terima kasih Kak Okta atas jawabannya. Hampir sama semua ya, Kak Fakta, Kak Okta, Kak Dea tadi sudah menjawab. Sekarang giliran Kak Dian. Silakan Kak Dian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kakak-kakak semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin menjawab pertanyaan, apakah betul PJOK sebagai hiburan? Saya sangat setuju karena untuk pelajaran PJOK, anak-anak itu bisa meningkatkan suasana hati, meningkatkan kreativitas, membantu melepaskan stres. Anak-anak rata-rata kalau untuk pelajaran PJOK senangnya bukan main ini, teman-teman kan? Ya, Mereka mampu mengekspresikan dirinya di luar, apalagi pada saat bermain. Wow, senang sekali mereka. Jadi apa ya? Banyaklah manfaatnya pendidikan PJOK ini. oke, baik Kak Dian, terima kasih atas jawabannya. Kita sepakati bahwa PJOK itu sebagai pelajaran yang menyenangkan. Itu pasti ya, kakak-kakak semua kita mengalami di sekolah bahwa anak-anak itu akan sangat antusias saat pelajaran PJOK. Ya, rata-rata anak-anak itu senang, apalagi kalau main bola begitu ya. Akan Ya. sangat tertarik dengan permainan sepak bola dan yang lain-lainnya. Berbeda dengan pelajaran matematika. Tidak semua anak itu menyukai pelajaran matematika. Mungkin hanya 1, 2, atau 3 orang yang memang sangat menyukai karena memang dia pintar di matematika. Tapi kalau untuk pelajaran PJOK, hampir seluruh anak itu menyukai ya, kakak-kakak semua. Jadi, kesimpulan dari jawaban kakak-kakak semua tadi bahwa PJOK sebagai hiburan itu adalah benar ya, kakak-kakak. Terima kasih atas jawabannya tadi. Kita akan melanjutkan ke sesi berikutnya. Apakah betul PJOK untuk kebugaran? Nah, ini juga sudah dijawab tadi ya. Selain menjawab PJOK sebagai hiburan, kakak-kakak juga tadi sudah menjawab PJOK untuk kebugaran. Kenyataannya, beberapa banyak jam pelajaran PJOK yang digunakan waktu sebagai kerja bakti dan atau bahkan aktivitas lainnya yang tidak menggambarkan PJOK untuk mencapai tujuan kebugaran.
Apakah betul tujuan kebugaran tersebut bisa tercapai hanya dengan PJOK? Nah, di sini saya juga ingin bertanya dengan kakak-kakak semua, apakah di sekolahan kakak-kakak juga seperti ini? Bahwa PJOK itu digunakan untuk bersih-bersih gitu? Kerja bakti begitu kakak-kakak? Apakah seperti itu? Enggak, jarang, Bu. Tidak ya? Oke, bagus. Karena memang tujuan PJOK bukan untuk kerja bakti ya. Tantangan utama PJOK, krisis identitas, kesulitan mendefinisikan siapa diri kita, dan apa esensi mata pelajaran ini sebagai bagian dari kurikulum. Krisis arah, tidak memiliki tujuan terkait dengan the best interest of the world child. Mohon maaf kalau penyebutannya salah ya, karena saya bukan jurusan bahasa Inggris, ini kakak-kakak. Krisis fokus, bidang studi yang berfragmentasi, terlalu banyak tujuan, terlalu banyak capaian. Kita membutuhkan rekonseptualisasi PJOK sebagai pembelajaran dan engagement peserta didik. Tujuan utama PJOK mendorong dan mendukung semua anak dalam menempuh perjalanan yang dipandu secara pedagogis dan disusun untuk membantu mereka menemukan nikmat dan manfaat latihan kebugaran, olahraga, dan bermain secara aktif. Nah, jadi tujuan utama PJOK itu ini ya, Bapak Ibu, kakak-kakak semuanya. Tujuan utama PJOK itu adalah kita sebagai pendidik atau guru mendorong peserta didik kita untuk menempuh perjalanan yang dipandu secara pedagogis dan disusun untuk membantu mereka menemukan nikmat dan manfaat latihan kebugaran. Jadi anak-anak kita perkenalkan dengan jenis-jenis olahraga ya, seperti sepak bola, bola voli, bulu tangkis. Tentunya kalau yang mengajar di SD kan anak-anak itu belum tahu kalau olahraga itu banyak jenisnya, nggak hanya main bola atau lari saja. Jadi tugas kita sebagai guru, pendidik, memperkenalkan macam-macam atau jenis-jenis dari cabang olahraga itu kepada anak-anak kita, sehingga anak-anak kita menemukan nikmat dan manfaat dari latihan kebugaran, olahraga, dan bermain secara aktif. PJOK yang memfasilitasi belajar menikmati gerak, involving, engaging, having fun, enjoying. Jadi ini yang kita ciptakan untuk anak-anak kita. Engaging itu tidak hanya terlibat tapi juga berkomitmen dan berperan. Enjoying tidak hanya bersenang-senang tetapi menikmati gerakan. Jadi apa yang kita ajarkan di sekolahan itu, kita berharap anak-anak itu semua terlibat. Ada yang tidak mau terlibat, biasanya 1 atau 2 orang ya, anak-anak yang tidak menyukai olahraga. Ada juga anak-anak yang tidak mau bergerak. Betul atau enggak kakak-kakak? Di sekolahnya ada enggak? Ya. Nah, di sini betul kan? Nah, di sini tugas kita sebagai guru dan pendidik, bagaimana caranya agar anak tersebut mau ikut bergerak dan berperan dalam pelajaran PJOK. Dan tentunya menikmati gerakan atau pelajaran yang kita berikan. Perkembangan pembelajaran PJOK, kondisi saat ini, tuntutan untuk menyampaikan pengajaran PJOK yang efektif dan berpusat pada peserta didik. Praktik pembelajaran yang cenderung eksklusif berdasarkan bakat dan bentuk fisik, gender, dan abilitas. Kebutuhan orientasi PJOK sebagai pembelajaran untuk peserta didik. Kondisi yang kita harapkan, kakak-kakak semua, guru PJOK memfasilitasi PJOK yang berpusat pada murid. Kemudian yang kedua, pembelajaran untuk semua peserta didik. Yang ketiga, pembelajaran untuk mengembangkan keterampilan, pengetahuan, pemahaman, dan sikap peserta didik untuk aktif sepanjang hayat. Nah, tujuan PJOK kita ini adalah bagaimana cara kita menyadarkan peserta didik kita bahwa PJOK ini adalah
tujuannya untuk aktif sepanjang hayat, bukan hanya sekedar berolahraga, bersenang-senang seperti yang tadi kita bahas, kemudian anak-anak sudah senang, sudah gitu. Nah, ini tujuan utamanya ya, Kakak-kakak. Mungkin selama ini kita, mengajar termasuk saya juga sebelum mengikuti PKG PJOK ini membedakan. Misalkan yang laki-laki gitu ya, Kakak-kakak, yang perempuan-perempuan kita pisahkan. Nah, di PJOK ini, di PKG ini kita diajarkan untuk membuat anak itu tidak ada gender, tidak ada batasan. Jadi, anak laki-laki dan anak perempuan ini boleh bermain bersama. Misalkan saat kita memberikan materi, bola voli, anak perempuan dan anak laki bisa kita bagi, Kakak-kakak. Ada di satu tim itu ada anak laki dan anak-anak perempuan. Nah, di situ kita dituntut untuk membiasakan dalam pembelajaran. Kita bicara pembelajaran dulu ya, Kakak-kakak semua, bukan ke atlet ya. Kalau atlet kan beda lagi. Di pembelajaran ini. Jadi, jangan ada gender, perbedaan gender. Kita samakan, perempuan dan laki kita gabung. Begitu juga tim yang kedua sama, dicampur perempuan dan laki-laki. Begitu juga dengan, abilitas, misalnya di sekolahan saya itu ada yang ABK ya, Kakak-kakak, tidak tahu kalau di sekolahan Kakak-kakak semua, apakah ada yang, eee, peserta didiknya ABK. Nah, di situ kita sebagai peserta didik, biasanya kalau saya juga pengalaman saya nih di sekolah, anak yang seperti itu sudah duduk saja, tidak usah ikut berolahraga. Nah, ternyata salah, Kakak-kakak. Ternyata kita jangan membiasakan anak itu tidak bergerak. Kalau anak yang maaf, normal, biasa gitu ya, kita berikan pelajaran yang seperti saya sebutkan tadi bola voli, anak yang, eee, punya keterbatasan, punya, kespesialan ini tadi, kita kasih materi yang lain, yang dia bisa bergerak. Misalkan kita kasih dia bola satu, dia bermain sendiri, boleh seperti itu. Gimana kalau Kakak-kakak selama ini di sekolah mungkin ada, pendapat lain, Kakak-kakak silahkan. Ya, Kak Okta, Kak Dian, silahkan. Kalau di sekolahan saya ya Kak ya, ada anak yang berkebutuhan khusus, itu ada. Ya seperti yang sudah Kakak bilang tadi, untuk aktivitas di lapangan, cenderung anak ini senang. Jadi mereka itu memilih yang kalau misalkan kemarin ini aktivitas kami, pembelajarannya bola tangan. Nah, anak ini megang bola memang. Iya iya, Jadi dia ikut dengan ya, Kak. ya, dia aktif sendiri, dribble bola sana sini, lari sana sini, nggak apa-apa, tapi dia Iya aktif iya bergerak gitu. iya. Yang penting Heeh. dia mau bergerak ya, Kak Dian ya. Oke, Mau. terima Heeh. kasih Kak Kita Dian atas tetap jawabannya. tetap kita ajak keluar ke Iya. lapangan. Oke, terima kasih Kak Dian. Kak Oktaryadi, bagaimana tanggapannya? Gimana Kak Okta, mau memberikan tanggapan tidak? Kakak-kakak yang lain? Cukup, Ibu. Cukup, oke. Kita lanjut ya. Tujuan dan dampak program. Mengembangkan kompetensi guru PJOK terus-menerus baik secara mandiri maupun berkelompok. Meningkatkan kolaborasi dalam komunitas belajar demi terciptanya pembelajaran PJOK yang berkualitas. Guru mengampu PJOK mampu memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berkualitas dan berpusat pada murid secara bermakna. Peserta didik Indonesia secara mandiri berpartisipasi dalam aktivitas jasmani sepanjang hayat. Tentunya ini sudah kita terapkan semua di sekolah masing-masing ya, Kakak-kakak. Pengantar lakukan modul 2.1 program PKG PJOK. Pembelajaran 1, konsep dan keterampilan mengajar PJOK yang efektif, lakukan.
A. Lakukan pembelajaran dalam modul ini akan dimulai dengan Bapak Ibu melakukan praktik pembelajaran gerak dalam pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Tugas Bapak Ibu adalah merencanakan satu pertemuan pembelajaran yang diwujudkan dalam perencanaan pembelajaran, kemudian mengajar para peserta didik di sekolah tempat Bapak Ibu berdasar perencanaan pembelajaran tersebut. Silahkan konten pembelajaran dapat dipilih sesuai dengan apa yang Bapak Ibu sedang lakukan. Nah, ini ternyata ada tugas ini kakak-kakak semua. Baru juga tatap maya pertama ya. Sudah ada tugas. Sudah paham belum dengan tugas yang ini kakak-kakak? Apa itu tugasnya itu, Bu? Merencanakan satu pertemuan ini sama seperti modul ya kakak-kakak. Membuat modul. Modul ajar. Ya, modul ajar atau RPP. Satu pertemuan. Untuk materinya bebas ya kakak-kakak. Kakak-kakak mau ngambil sepak bola boleh, bola voli boleh, kemudian gerak manipulatif, non lokomotor atau apa terserah, silahkan. Sesuaikan dengan kemampuan kakak-kakak semua dan keinginan kakak-kakak semua. Gimana sampai sini sudah paham? Paham Kak, paham. Paham. Ya, oke, kita lanjut ya. Berikut ini aspek teknis yang perlu Bapak Ibu perhatikan dalam tugas berikutnya. 1. Praktikkanlah kegiatan pembelajaran PJOK berdurasi 30 menit secara natural, mulai dari kegiatan pendahuluan, inti, dan penutup. Rekam praktik mengajar PJOK tersebut secara utuh tanpa editan. Nah, ini kelanjutan dari modul ajar tadi nih kakak-kakak semua ya. Jadi kakak-kakak ditugaskan membuat video pembelajaran total keseluruhannya 30 menit, kakak-kakak. 30 menit itu sudah mencakup pendahuluan, inti, dan penutup. Dari kakak-kakak membuka kelas, inti materinya apa, dan penutup. Direkam, ya kakak-kakak, tidak boleh diedit. Jadi rekaman itu 30 menit itu tidak boleh diedit. Kemudian nomor 2, sudut penempatan kamera harus dapat menangkap semua peserta didik di dalam kelas. Jadi kalau misalkan kakak-kakak mengambil video pembelajarannya di dalam kelas, misalkan pembukaannya nih, kakak-kakak pembukaannya di dalam kelas, dari mulai doa, kemudian absensi, menampilkan video di layar, apa namanya, menggunakan apa itu? Lupa lagi namanya itu. LCD. Proyektor. Ya, LCD atau proyektor. Nah, boleh di dalam kelas kondisikan kamera kakak-kakak menangkap semua peserta didik. Boleh meminta bantuan rekan sejawat atau menggunakan penyangga 3 kaki itu tongsis itu ya, kakak-kakak ya, untuk mengambil gambar. Apapun teknik pengambilan gambarnya, keseluruhan peserta didik dalam satu kelas harus terekam secara visual. Kemudian nomor 3, suara guru harus terekam jelas. Ini dapat dilakukan dengan menggunakan mikrofon tanpa kabel, wireless mic, atau mic biasa boleh. Selain itu, Bapak Ibu dapat melakukan secara online, di mana proses pembelajaran dilakukan dengan aplikasi Google Meet atau Zoom. Bapak Ibu dapat memanfaatkan headset dengan telepon genggam yang terhubung online dan merekam melalui aplikasi tersebut. Tentu saja rekaman visualnya juga dengan device yang online. Kemudian yang keempat, jika kakak-kakak semua sudah melakukan video pembelajaran 30 menit itu, kakak-kakak akan melanjutkan tugasnya unggah perencanaan pembelajaran RPP atau modul ajar itu dan link rekaman pembelajaran di LMS. Nah, ini saya jelaskan kakak-kakak ya. Jadi yang pertama kakak-kakak menyiapkan RPP atau modul ajar. Kemudian RPP dan modul ajarnya itu boleh PDF, boleh Word ya kakak-kakak.
Kemudian untuk video ini kakak-kakak upload di YouTube masing-masing ya. Tentunya kakak-kakak semua punya YouTube. Nah, link dari video YouTube kakak itu yang disematkan di LMS. Begitu kakak-kakak. Untuk batas waktu pengunggahannya, kita kan gelombang 2 ya kakak-kakak ya. Kita gelombang 2 itu terakhir tanggal 22 Oktober 2024. Nah, ini tanggalnya dicatat ya kakak-kakak biar nggak lupa. 22 Oktober. Ya, tanggal 22 Oktober. Tapi saran saya kepada kakak-kakak semua, kalau bisa upload sebelum tanggal 22. Karena pastinya nanti kita akan banyak tugas, biar tidak numpuk gitu kakak-kakak ya. Bagaimana kakak-kakak? Sudah jelas belum dengan tugas yang akan dilakukan? Jelas, tapi kayaknya Oh, itu loh Bu Diana. Gimana? 30 menit itu kalau di lapangan singkat banget. Ya, betul. Ngaturnya Singkat. itu kayaknya terlalu tapi cepet itu. tadi Ibu ngomong katanya pakai LCD, itu di dalam kelas juga bisa berarti, Bu? Bisa Ini itu. kan Nggak apa-apa. mintanya sebenarnya di ruangan, di lapangan ya, Ya. kakak-kakak. Tapi kalau Oh, misalkan kakak-kakak mau membuka di dalam kelas menggunakan LCD atau menampilkan video untuk pembukaan boleh, gitu. Kalau kakak-kakak mau langsung di lapangan, pembukaan inti dan penutupnya langsung di lapangan boleh juga. Yang oh, nggak boleh kalau 30 menit itu semua di dalam kelas, itu yang tidak boleh, begitu. Izin Bu Diana. Iya, silakan Kak Okta. Tadi kan teman-teman juga udah sampaikan durasi 30 menit itu kan memang nggak cukup. Sedangkan kita ngajar di SMA itu kan sejamnya 45 menit. Ya, Sedangkan satu kelas itu kan 3 jam jadi 130 menit ya. iya, Nah, jadi maksud saya gini, kan pasti kalau pada saat pembelajaran di lapangan, seandainya nih saya dapat modul ajar tentang pembahasan kebugaran jasmani sesuai dengan modul ajar tentang pengambilan nilai bib tes. Itu kan ada proses di modul ajar itu kan doa, sapa, salam, tegur, ini pemanasan, stretching segala macam bla bla bla. Kalau seandainya pengambilan video itu lebih dari 30 menit durasinya bagaimana? boleh. Kalau misalkan mau 30 menit, lebih dari 30 menit boleh. berarti minimal 30 ya, Kak, ya? Ya, Gitu. minimal 30 menit. Kalau mau lebih boleh, nggak apa-apa. Oke. Nggak apa-apa, boleh kalau mau lebih dari 30 menit boleh. Untuk absensi itu agar tidak terlalu lama ya, bisa ditanya saja siapa yang Oke. tidak masuk begitu kakak-kakak ya. Tidak perlu kita absen satu-satu, si A, si B, waduh itu Kalau pembelajaran di menghabiskan kolam waktu renang banyak gimana, Bu? gitu. Jadi ditanya saja siapa yang tidak. Boleh, silakan saja, asalkan memang kakak Tanpa diedit itu ya? menguasai, boleh silahkan. Ya, tanpa diedit ya. Ya, heeh, tanpa Berarti jeda. tanpa jeda Kalau ya? misalkan Ya, Kak, ya, tanpa jeda ya, Bu? kakak-kakak Tanpa jeda. sudut kiri misalkan ya, pengalaman ya, merekam. Misalkan dari kelas Kakak sudah merekam, terus mau pindah ke lapangan, Kakak stop dulu bisa. Kan itu ada pilihan ya, stop ya. Nanti begitu Kakak sudah cari angle yang pas di lapangan, ketika Kakak pindah dari kelas ke lapangan, Kakak taruh, terus klik lagi lanjutkan, kan bisa tuh. Boleh seperti itu, nggak harus hidup terus gitu, nggak. Bisa di stop dulu. Yang tidak boleh itu kan diedit, dipotong, ada yang dihapus, itu Oh yang tidak gitu. boleh. Gitu Kakak. Ya, Pak. Ya. Gimana kakak-kakak? Yang lain sudah Jelas. jelas Saya ini, tugasnya? saya ini sering lah Bu buat, halo Bu. Ya, Saya Kak ini sering lah Okta, buat gimana? konten di TikTok tentang pembelajaran PJOK. Cuman Oh posisinya ya, diedit ini Bu. oh gitu. Nah ini nggak boleh diedit Kak Okta ya, Iya, harus iya. senatural mungkin Oke. begitu ya. Karena ini kan yang Siap, siap, menilai Bu. dari pusat, tidak hanya saya yang menilai begitu Kak Okta. Oke,
Saya rasa sudah paham semua ya. Saya mengingatkan untuk kakak-kakak semua, rajin-rajin buka LMS, tidak harus lama ya, setiap hari itu 30 menit, kakak buka LMS, ada tugas atau tidak, karena kita sama-sama ngajar ya Kak, takutnya saya lupa tidak mengingatkan kakak-kakak semua bahwa ada tugas, karena kita akan ada pertemuan, setiap mau ada pertemuan tatap maya itu harus menyelesaikan tugas terlebih dahulu kakak-kakak. Jadi jangan sampai kakak-kakak tidak pernah buka LMS, tiba-tiba kita ada tatap maya, gelabakan. Jadi kayak tahu bulat gitu kakak-kakak ya. Jadi diusahakan setiap hari buka minimal 30 menit, baca-baca modul atau dilihat ada tugas atau tidak. Seperti itu ya kakak-kakak ya. Sepertinya sudah paham dengan tugasnya juga. Kita akan lanjutkan kembali pemetaan harapan dan kekhawatiran peserta pendidikan program PKG PJOK. Mari kita mulai dengan pemetaan harapan, tantangan dan kontribusi kita dalam perjalanan PKG PJOK ini. Bersama kita akan menciptakan pembelajaran yang bermakna dan berharga. Mari memetakan harapan dan kekhawatiran. Ada pertanyaan ini, yang pertama, apa yang harapan Bapak Ibu ingin dapatkan selama pendidikan PKG PJOK ini? Kemudian yang kedua, apa yang mungkin menjadi tantangan dalam mencapai harapan Bapak Ibu sekalian? Yang ketiga, bagaimana Bapak Ibu dapat kontribusi untuk mencapai tujuan kegiatan harapannya dan mengatasi tantangan. Jadi ini kita disuruh pergi ke Jamboard ya kakak-kakak. Ini ada aplikasi, saya coba buka dulu ya. Karena ini baru, saya coba buka dulu kakak-kakak. Apakah bisa diedit? Kalau nanti misalkan tidak bisa diedit, kita jawabnya di chat room aja ya. Ini agak lama ini sinyalnya. Sabar ya kakak-kakak. Kita coba dulu. Saya akan bagikan linknya. Kakak-kakak bisa edit atau tidak? Saya kirim linknya di chatroom ya kakak-kakak, silahkan dicoba, dibuka. Apakah kakak-kakak bisa mengedit, menjawab gitu? Silahkan dicoba. Kalau misalkan tidak bisa nanti kita lari ke chatroom aja ya. Silahkan kakak-kakak dicoba. Ini materi orientasi. Jawabnya di materi orientasi ya kakak-kakak ya. Ini ntar saya zoom. Zoom dulu ini karena harus di zoom. Kalau tidak di zoom dia tidak terlihat. Ini baru ya kakak-kakak aplikasinya. Tadinya kan pakai Jamboard ya. Ini pakai Figma karena Jamboardnya di bulan Oktober akan tutup. Mungkin karena gratis ya. Nah ini kakak-kakak. Terlihat tidak di layar? Kelihatan Kak? Kelihatan nggak? Nah, silahkan dijawab kakak-kakak di sini. Apa yang harapan Bapak Ibu ingin dapatkan selama pendidikan PKG PJOK? Silahkan klik sticky note di bawahnya, tarik. Nah, klik, silahkan ditulis nama kakak-kakak. Jangan lupa setiap menulis sticky note, sertakan nama kakak-kakak dulu. Jadi kelihatan kalau kakak sudah menjawab ya. Silakan kakak-kakak. Bisa nggak? Coba.
Di mana ini tadi? Kak Diana jawabnya? Klik link yang saya kirim di chat Udah. room. Ini kan kebuka nih materi Ya. modul 1 aset, terus apa yang di mana nih refleksi ya? Yang orientasi, Kak. Orientasi. Mau nggak? Seperti Nggak yang di ketemu layar ya? saya nih. Yang seperti di layar, orientasi. Nih, materi orientasi pemetaan harapan dan kekhawatiran peserta diseminasi. Nah, kelihatan nggak? Buka nggak kakak-kakak? Aku nggak kebuka loh, tapi ketemu, cuman diklik nggak mau. Oh gitu, Oh, nggak bisa iya diedit Bu, ya? nggak bisa diedit Kakak-kakak juga yang Kak. lain Mau gimana? Oke, Ya, iya berarti Kak. ini, nah Oh ini ini siapa nih? saya Fakta bisa ya? nih. Kak Fakta ya? Ya, iya. Nah, coba Kak Fakta. Yang mana sih? Tapi saya kurang tahu kolomnya. Yang modul 1.2 ya. Tadi namanya keluar nih Kak Fakta. materi orientasi pemetaan harapan dan kekhawatiran. Oh, harus digedein ini. Gedein Iya, harus digedein. Nih yang masuk Apa? baru Kak Fakta nih. Mana kakak-kakak yang lain? Ayo dicoba Kalau di kakak-kakak. Zoom. Kita sama-sama belajar ya. Saya juga baru belajar ini Fikma. Tadi dipencet apa sih? Bu, Ya. sedang tidak bersanding dengan laptop, jadi Oh gimana tuh, Bu? iya, nggak apa-apa. Untuk sementara kakaknya nonton dulu Kak. Nanti untuk pertemuan berikutnya kita coba belajar lagi Kak. Saya jawab ya. Apa Kak yang Diana, Ya, Kak Dian. ini ngisinya kayak mana? Kakak cari di bawah ada namanya sticky note. Sticky note, Di sudah. samping pensil itu ada saya udah sticky ketulis note. belum, Bu? Ya, Kak Fakta sudah itu, tapi kecil sekali, Kak. Oh, Nah, ya kecil ya. silakan dibesarkan. Iya, betul. Kekecilan itu. Dibesarkan dulu kali ya, Kak, biar terlihat. Nah, ya. Ada sticky note, Kak Dian, boleh ditarik sticky note-nya seperti ini, diarahkan. Nah, Bu. Kak Fakta itu pakai sticky note atau tidak, Kak Fakta? Coba menggunakan sticky note, Kak Fakta, coba. Sticky Saya mau ngetes juga ini bisa diedit atau tidak. Kalau tidak kan nanti bisa laporan ke pusat. Ini, Bu. Kalau ini, nah bisa nih Kak Fakta, bagus. Oke, silakan Aku belum ketemu. di bawah Sticky Ibu, note. sticky note-nya di bawah gambar buku. Skemanya ada yang bulat, Seperti kotak ini. segitiga. Oh, beda-beda ya, ya. Nih Kak Fakta sudah bisa nih. Silakan Kak Fakta mengklik jawabannya. Saya tulis. Ayo kakak-kakak yang lain dicoba. Kita belajar Iya. sama-sama. Sudah ketemu atau belum? Anonymous ini siapa Anonymous? Ini di sini keterangannya yang baru masuk Kak Fakta nih. Iya, aku belum Kalau ketemu suruh masuk ini ngisi data dulu, Bu. Iya. cara mengaktifkan nama pemilik sticky note. Apa ini ya? Kak Fakta bisa ngetik nggak di sticky note-nya? Bisa. Bisa Ketik ya. aja, Ya, coba ketik aja Kak. kalian jawab. Apa yang harapan mereka? Sticky note ini nyarinya di mana sih Kak Diana? Kakak klik link yang di chatroom Kak, yang saya kirim di chatroom, Kakak klik. Dulu. Ya, coba lihat di chatroom. Ayo kakak-kakak yang lain silakan dicoba ya. Kak Lili, Kak Ferry, Kak Dea. Kan udah masuk di linknya itu. Oh, Kak Lili belum bisa kebuka. Oke. Lewat HP. Oh iya, Kak Dea pakai HP ya. Oke. Ayo, Kak Robi, Kak Yudi, silakan dicoba. Nih Kak Fakta sudah menjawab nih. Bisa, Ayo, Bu. yang lain dicoba.
Mohon izin Bu, nggak ketemu Bu sticky notes-nya. Ya, kalau yang tidak ketemu boleh jawab di chat room aja ya. Ya, Bu. Silakan yang tidak bisa membuka aplikasi link tadi, boleh jawab di chat room. Pertanyaan tadi apa? Maaf. Gimana? Pertanyaan tadi bagaimana? Mohon maaf, Oh Bu. ya, pertanyaannya ada di layar Kak, kelihatan nggak? Nah, Apa yang harapan Bapak Ibu ingin dapatkan selama pendidikan PKG PJOK? Apa harapan Bapak Ibu, kakak-kakak semua selama pendidikan PKG PJOK? Itu yang nomor 1 ya. Oke. Oke, Kak Fakta sudah menjawab. Harapannya dengan adanya PKG PJOK ini bisa menambah kompetensi guru dalam mengajar PJOK. Oke, bagus Kak Fakta. Terima Oke, kasih Bu. atas jawabannya. Kak Fakta, jika sudah menjawab yang nomor 1, boleh jawab yang nomor 2, Kak. Apa yang mungkin menjadi tantangan dalam mencapai harapan Bapak Ibu sekalian? Ya, silakan Kak Fakta. Kakak-kakak yang tidak bisa menjawab di Figma, boleh jawab di chatroom. Bu, ini websitenya berbayar, Bu ya? Enggak, Kak. Ini gratis dari BGP, tidak berbayar. Kalau kakak baru buka, kakak Ini soalnya saya duplicate. bisa ngedit punya Ibu juga soalnya. Oh gitu. Sama-sama. Kak Ya, Dea sudah menjawab di chatroom ya, Kak Dea Rizky Prasetya, harapan mengikuti PKG. Semoga bisa menambah ilmu, teman, dan menjaga silaturahmi antar guru PJOK. Tentu Kak, kita sudah bergabung satu grup, tentu kita sudah menjadi teman dan seperti keluarga ya, karena kita akan terus berkomunikasi selama 3 bulan ke depan. Kak Anissa Fitriani, harapan mengikuti PKG PJOK. Semoga bisa menjadi guru PJOK yang lebih berkompeten dan menambah wawasan, menambah saudara PJOK. Oke, amin kakak. Yuk kakak-kakak yang lain silahkan. Kak Okta Riyadi Sampura, satu harapan mengikuti PKG PJOK. Semoga bisa menjadi guru PJOK yang lebih berkompeten dan menambah wawasan, menambah saudara PJOK. Kak Lili Supriyanto, harapan saya setelah mengikuti PKG PJOK dapat melaksanakan pembelajaran PJOK sesuai yang saya dapatkan, juga dapat mengembangkan minat dan bakat peserta didik. Oke. Kak Dian Herawati, harapan saya mengikuti kegiatan PKG yaitu menambah motivasi untuk menjadi lebih kompeten, menambah silaturahmi. Kak Ferry Setiawan, harapan saya dapatkan wawasan baru dan menambah pembelajaran untuk saya dan kompak selalu untuk guru PJOK. Tentu Kak, kita guru PJOK ini selalu kompak di mana-mana ya. Kak Robi Darwis, harapan dalam mengikuti PKG bertambah ilmu, dalam mengembangkan peserta didik, bertambah saudara, dan dapat berbagi ilmu yang bermanfaat dengan teman-teman di PKG ini. Pak Yudi, harapan saya semoga guru olahraga selain berkompetensi dengan baik, guru olahraga juga bisa lebih berkembang keilmuannya. Oke, bagus kakak-kakak semua. Terima kasih atas jawaban-jawabannya yang sangat luar biasa. Yang belum menjawab silahkan masih bisa jawab di chatroom atau di link yang sudah ada. Karena mengingat waktu ya kakak-kakak, kita kembali ke modul. Oke, kita kembali ke modul kakak-kakak.
Oke, Fikma Jamboard sudah dituliskan jawabannya. Oke, sepertinya sudah ya kakak-kakak untuk pertemuan yang di materi orientasi ini. Kita akan berpindah ke materi berikutnya yaitu modul 1.1. Oke, saya akan coba presenting di sini kakak-kakak. Saya akan coba buka modul yang satunya. Oke. Oke, kakak-kakak, kita akan berpindah ke modul 1.1 ya. Bagaimana? Sudah terlihat belum kakak-kakak? Ya. Oke, kita lanjut ya. Modul 1.1, refleksi untuk perubahan paradigma diri guru PJOK, tetap Maya 1, elaborasi isi 1. Halo Bapak Ibu, tujuan dari sesi kita kali ini adalah peserta dapat melakukan refleksi atas bagaimana mereka melakukan refleksi selama menjadi guru PJOK. Peserta dapat mengasosiasikan antara refleksi yang sudah dipelajari dengan pentingnya refleksi berkaitan dengan profesinya serta keberpihakan kepada murid. Agenda 1, mengenal refleksi, mengapa dan apa. 2, analisis cerita. Belajar dari hari kemarin, hidup untuk hari ini, dan harapan untuk hari esok. Yang paling penting adalah terus bertanya. Ini kata-kata mutiara dari Albert Einstein ya kakak-kakak ya. Jadi kita harus terus belajar intinya, jangan pernah menyerah. Yang penting kalau kita tidak mengerti, kita tentunya harus bertanya, ya. Mengenal refleksi, mengapa dan apa. Mengapa penting untuk kita melakukan refleksi? Apa itu refleksi? Apa yang bisa kita refleksikan sebagai guru PJOK? Nah, di sini kita akan bahas tindakan seorang guru. Tindakan rutin. Nah, ini rutin nggak ini kakak-kakak semua ini sebelum mengajar ini? Mengabsen, menyampaikan materi, meminta murid berbaris, memberikan kalimat instruksi, kemudian refleksi praktikan, tindakan reflektif, mengabsen dengan cara yang berbeda, menyampaikan materi dengan tambahan alat bantu, meminta murid berbaris dengan cara mengasyikkan, memberikan kalimat instruksi dengan bahasa yang berbeda. Nah, tindakan rutin yang selama ini kakak-kakak lakukan, mengabsen. Terkenal guru olahraga itu jangankan mengabsen, punya absen pun tidak. Nah, ini gimana menurut kakak-kakak? Benar atau tidak nih? Silakan jawab. Tidak. Tidak ya? Alhamdulillah, ternyata kakak-kakak yang di grup ini luar biasa. Tertib semua berarti ya? Punya absen semua ya? Ada. Oke. Nah, ya, gimana Kak Okta? Punya tapi bersih nih, kata Kak Yudi nih. Kak Yudi jujur sekali tapi nih. jarang di absen. Maksud Kak Yudi ini lebih banyak praktik di lapangan, begitu maksudnya kakak-kakak ya. Saking seriusnya di lapangan sampai lupa untuk mengabsen siswa-siswa. Begitu ya Kak Yudi ya? Baik. Nah di sini kakak-kakak biasanya kalau kita mengabsen itu sebutkan satu-satu begitu ya namanya ya. Nah di sini dengan belajar PKG ini kita dituntut untuk mengabsen dengan cara yang berbeda. Bagaimana itu caranya? Kemudian menyampaikan materi dengan tambahan alat bantu. Kalau mengabsen tadi itu yang saya sebutkan tadi ya kakak-kakak, karena kita kan kalau di SD itu 3 JP, 3 jam pertemuan, 1 JP itu 35 menit. Kalau di SMP SMA tentu berbeda ya, ada yang 40 menit, ada yang 45 ya. Jadi kalau di SD 30 anak di absen satu-satu udah ngabisin waktu banyak. Jadi ngabsennya itu ditanya saja anak-anak itu. Siapa yang tidak masuk hari ini? Ya, kakak-kakak.
kemudian menyampaikan materi dengan tambahan alat bantu. Nah, kalau ini sepertinya tidak perlu diragukan lagi untuk guru olahraga ini. Pastinya menggunakan alat bantu semua ini. Kalau kita bermain bola tentu kita bawa bola kan, Kakak-kakak? Benar. Iya, nggak mungkin kita mau main bola nggak bawa bola. Begitu juga permainan yang lain. Meminta murid berbaris dengan cara mengasihkan. Nah, ini biasanya kalau guru olahraga, prit, baris, baris, baris. Gitu nggak kakak-kakak? Enggak Gimana? juga, Kak. Nggak juga? Ya, biasanya kan kita polisi kedua ya, menggunakan prat-prit, barisin anak, prit, gitu kan. Nah, di sini kakak-kakak selain dengan menggunakan fluid itu tadi, kita diwajibkan meminta murid itu berbaris dengan cara yang mengasihkan. Contohnya, ayo anak-anak silakan berdiri di titik sempurna. Apa itu Bu, Pak, titik sempurna? Nah, kita jelaskan. Titik sempurna itu kamu berdiri, meluruskan tangan, menghadap kanan dan kiri, kemudian tangannya tidak bersentuhan dengan teman. Nah, itu namanya berdiri dengan titik sempurna. Gitu, kakak-kakak ya. Atau yang mau punya modal nih di lapangannya, boleh dikasih chat atau tanda kaki, tanda tempat anak itu berdiri boleh, yang sudah diberi jarak tentunya. Jadi anak-anak silahkan berdiri di tempat yang sudah Bapak atau Ibu siapkan. Nah, seperti itu. Apakah ada yang sudah seperti itu selama ini mengajar kakak-kakak? Belum, Kak. Orang lapangannya aja, barengan tuh sama Yudi. Oh gitu, rebutan ya Kak Yudi ya sama Kak Dia? Rebutan. Iya. Nah, itu nanti silahkan kakak-kakak praktikkan di sekolah masing-masing. Jadi agar anak itu bisa lebih tertarik lagi begitu dengan pelajaran PJOK. Apa nih Kak Yudi? Dulu ada di Paping sekarang. Oh gitu. Nah berarti di chat Kak Yudi minta dana dengan bos. Ya di chat ulang gitu. Atau enggak dibuat cap kaki gitu ya. Kalau bosnya mendukung. Oke, berikutnya Kakak memberikan kalimat instruksi dengan bahasa yang berbeda. Nah, kalimat instruksi yang saya jelaskan tadi ya, Kakak-kakak, silakan anak-anak berdiri dengan titik sempurnanya masing-masing. Itu adalah salah satu contoh instruksi yang berbeda. Selanjutnya, 7 karakteristik praktik mengajar reflektif. 1. Memiliki fokus pada tujuan dan konsekuensi dari proses pengajaran yang kita lakukan. 2. Menggunakan siklus monitoring, evaluasi, mengecek kembali praktik mengajar yang dilakukan. 3. Menggunakan bukti dan data untuk melakukan penilaian terhadap kesuksesan mengajar dan bagaimana peningkatan praktik yang dilakukan. 4. Selalu menggunakan pola pikir yang terbuka, bertanggung jawab, dan welas aksi. 5. Melakukan tindakan selalu berdasarkan pedagogi dari penelitian ilmiah yang berkembang. 6. Melibatkan rekan sejawat melalui kolaborasi dan dialog untuk mengembangkan diri sendiri dan profesionalitas mengajarnya. Yang ketujuh, berusaha mengembangkan praktik mengajarnya secara kreatif dengan mengintegrasikan model pembelajaran yang sudah dipelajari. Nah, sepertinya ini sudah dipraktikkan kakak-kakak semua ya. Ini tidak perlu diragukan lagi, ini pasti kakak-kakak sudah melakukannya. Selanjutnya, analisis cerita. Di sini ada cerita ya, kakak-kakak. Silahkan kakak-kakak baca. Nanti akan ada pertanyaan di sini. Bagaimana praktik mengajar yang dilakukan oleh Pak Raga? Menurut kakak-kakak gimana? Dengan praktik mengajar PJOK kakak-kakak selama ini. Apabila ibu bapak menjadi Pak Raga, maka refleksi seperti apa yang akan ibu bapak lakukan? Nah, sekarang baca dulu kakak-kakak. Silakan baca dulu ceritanya. Ini saya perbesar ya. Gimana kakak-kakak? Lebih besar tidak? Dah, Oke, cukup. silakan dibaca kakak-kakak.
Bagaimana kakak-kakak? Sudah selesai belum membacanya? Beri respon, kakak-kakak. Sudah. Jika sudah selesai membaca? Sudah ya? Oke, jika sudah, kita kembali ke pertanyaan. Nah, pertanyaannya ini ya kakak-kakak. Nanti mau memberikan tanggapan dengan chat atau dengan langsung presentasi boleh, silahkan. Chat aja, chat. Oh, chat boleh, silahkan. Silahkan menjawab di kolom chat kakak-kakak. Apa tadi pertanyaannya ya? Nah, ini ya kakak-kakak ya, pertanyaannya ya. Iya, Bu. Keluar ya presentasinya ya. Ya. Oke, sudah tampil lagi kakak-kakak? Ya, silahkan dijawab. Belum ada yang menjawab kakak-kakak? Bu, ini jawabnya di LMS atau di mana, Bu? Kak. Ini boleh di chat, nanti di LMS juga ada kakak-kakak, jadi kakak-kakak bisa copy jawaban kakak-kakak yang di chat, nanti ditampilkan di LMS bisa. Kak Lili, pertanyaannya ada di layar Kak Lili, kelihatan tidak? Kak Lili tidak membuka kamera nih. Sama Kak Dea Rizky. Nih Kak Lili ada nih pertanyaannya. Ini di LMS juga ada ya kakak-kakak ya. Pertanyaan ini ada. Nanti kakak-kakak boleh copy atau catat jawaban kakak-kakak. Nanti kakak-kakak masukkan jawaban yang sama ini di LMS. Begitu kakak-kakak. Mau menjawab di sini apa mau langsung di LMS aja nanti? Kalau buat PR besok gimana, Bu? Buat Biarin PR. aja, Bu. Ya, Bu. Iya. Tapi. Buat PR ya? Buat PR. Aduh. Ini belum selesai pembelajaran udah minta PR ini. Oke, baiklah ya kakak-kakak. Kalau begitu, nah ini Kak Yudi sudah menjawab ini luar biasa Kak Yudi nih. Tuh, Kak Robi minta PR, Kak Yudi udah jawab nih. Kak Yudi, pembelajaran di SD dimodifikasi dari bola besar menjadi bola basket mini yang masih apa nih? Berfokus lempar tangkap. Oke, Kak Yudi. Kak Yudi jawabannya boleh di copy, nanti bisa dimasukkan jawabannya di LMS ya, Kak Yudi. Atau dicatat boleh. Jadi ini kakak-kakak yang Bu. lain minta buat PR. Bu Gimana? Diana, mau Ya? nanya nih, Bu. Tugas membuat modul ajar ini nanti satu materi diupload juga ya? PDF di MS. Iya, iya betul. Terus kalau video pembelajaran 30 menit kan diupload di YouTube kita, di akun pembelajaran, akun ID Masing-masing. maksudnya Gmail ID belajar apa Gmail biasa? Bebas Kak, boleh di akun Belajar ID, boleh di YouTube pribadi, boleh. Kalau itu tidak ada ketentuan. Oh, Jadi, berarti linknya yang kita ambil kita iya, kirim yang ke penting LMS. linknya, iya betul. Yang penting linknya diambil ya Kak. Jadi nanti di LMS itu ada 2 pendampingan, ada 1 kolom untuk modul ajar atau RPP dan di sebelahnya ada
tempat untuk link kakak-kakak. Jadi nanti saya mohon kakak-kakak saling bekerja sama ya sesama peserta ya kakak-kakak. Kalau ada teman yang bingung atau belum tahu silahkan saling membantu. Kalau bisa kan kita mulai bersama, kita lulus bersama begitu kakak-kakak ya. Oke, yes. Ya. Oke, kalau untuk PR boleh lah ya. Tapi ingat kakak-kakak jangan menumpuk PR. Nanti PR-nya terlalu banyak, bingung yang mana yang Ya, dulu harus dikerjakan ya. Oke, kita lanjut kakak-kakak ya. Sudah, sekarang mengisi refleksi perkembangan kompetensi awal PKG PJOK di LMS sampai diterima pada sesi tatap maya selanjutnya. Nah, ini sebenarnya sudah selesai nih kakak-kakak. Pada akhir sesi kita hari ini, Bapak Ibu, peserta dapat melakukan refleksi atau bagaimana mereka melakukan refleksi selama menjadi guru PJOK. Peserta dapat mengasosiasikan antara refleksi yang sudah dipelajari dengan pentingnya refleksi berkaitan dengan profesi serta keberpihakan pada murid. Ini juga menjawabnya di LMS, kakak-kakak. Nah, kan PR-nya nambah lagi nih. Katanya tadi minta PR, nah nambah nih PR-nya. Nih ya kakak-kakak ya. Kemudian sudah nih. Sudah kakak-kakak, terima kasih. Tuh, gimana kakak-kakak? PR-nya sudah paham belum? PR-nya tadi 1 membuat modul ajar. Ya, Buat video pembelajaran dengan durasi 30 menit atau lebih. ya betul. Video utuh tidak boleh dijeda, kemudian diunggah ke YouTube, salin linknya dan unggah ke LMS. Terus sama yang tugas-tugas refleksi tadi. Ya. Jadi kakak-kakak nanti buka LMS itu diikuti kakak-kakak ya, dibuka semua slide demi slide-nya karena jika kakak-kakak melewatkan itu tidak checklist hijau. Kan di sebelah kanan itu ada checklist hijau kakak-kakak. Itu tanda bahwa kakak-kakak sudah membuka, membaca modul atau sudah mengerjakan. Jika kakak-kakak belum mengerjakan berarti itu nanti tidak checklist hijau. Saat nanti gimana Kak Okta? Putus-putus nih Kak Okta suaranya. Kak, nanti link LMS-nya di link share di grup. Oh gitu. Tempat uploadnya gitu ya? Ya, nanti saya tampilkan ya tempat uploadnya ya. Gimana Kak Okta? Modul kerjaan. Sepertinya sinyal Kak Okta ini kurang baik ya. Putus-putus Kak. Di chat room aja Kak. Pertanyaannya. Sambil nunggu Kak Okta ngetik pertanyaan ini saya tunjukkan ya kakak-kakak ya. Jadi ini adalah modul fasilitator dengan modul peserta itu hampir sama. Kami juga mengupload unggah surat izin fasilitator ya, Kak. Nah, di sini unggah surat izin peserta, kakak-kakak semua sudah unggah di sini. Alhamdulillah, terima kasih atas kerjasama kakak-kakak semua. Di sini sudah ada tanggal 27 Oktober ya, kakak-kakak. Tapi di sini alhamdulillah sudah upload semua, jadi aman. Nah, di sini pertemuan materi orientasi ini adalah pertemuan kita saat ini kakak-kakak. Kalau di laptop kakak-kakak ada tanda hijau bulat ini artinya tatap maya kakak-kakak. Ya, ini tatap maya. Silakan kakak-kakak yang menggunakan laptop bisa saling sembari membuka laptopnya,
Dilihat LMS, klik semua modul. Nah, jika ada tanda bulat seperti ini, kakak-kakak, ini berarti waktunya kita untuk tatap hanya. Paham ya kakak-kakak semua ya? Nah, refleksi di sini, nanti kalau kakak-kakak sudah mengikuti atau mengerjakan soal, di sini akan ada tanda checklist. Kakak di sebelah kanan. Kalau punya saya ini titik 3 ya, tapi kalau punya peserta nanti ada checklist hijau. Nah, di sini kakak-kakak boleh diklik ya kakak-kakak, nanti ini silakan dibaca, diikuti kakak-kakak ya, biar bisa checklist gitu. Nah, ini klik selanjutnya boleh. Ini boleh dibaca untuk menambah ilmu pengetahuan ya kakak-kakak semua. Ini modul 1.1 yang kita paparkan tadi. Di sini refleksi. Gimana Kak Okta sudah menjawab belum ini? Kak siapa Kak tadi? Diana, Ya, Kak Diana, gimana Kak Dian? maaf sih mau nanya, kan ini kan aku buka LMS, Ya, keluar dashboard kan, ya, klik PPG apa PKG itu ya. ya betul Kak. Nah, munculnya beranda semua modul. Ya, kakak klik semua modul Kak. Ya, semua modul. Nah, ini tugas kakak ada nih di 1.1a.1 pendahuluan modul 1.1 yang seperti di layar saya ini, Kak. Ini ada 2 soal, kakak-kakak jawab ya. Jangan dilewatkan. Ini yang kayak pendahuluan, informasi dan pengumuman, pengantar ini dibaca-baca aja ya. Ya, kalau sudah checklist kakak berarti kakak sudah baca. Tapi kalau belum Terus checklist hijau kakak berarti ada belum baca. ada pemberkasan, di Ya, bawahnya paket modul 1. ya itu dibuka Kak, paket Ya. modul. Nah ini ada 2 soal ya Kakak ya. Ini juga harus dijawab kakak-kakak. Ini tidak ada batas durasi, tapi ada apa namanya batas mengerjakannya itu sampai 13 Desember. Tapi nggak mungkin kan mau nunggu 13 Desember kakak-kakak. Jadi sebisa mungkin kakak-kakak kerjakan tugas-tugas yang ada, dicicil kakak-kakak ya. Nah, contoh seperti ini kakak-kakak ada soal ini, kakak-kakak klik review yang di sini. Terlihat tidak kakak-kakak? Kelihatan nggak? Ya, diklik reviewnya nanti akan keluar soal seperti ini. Menurut pengalaman Ibu Bapak sejauh mana urgensi pentingnya mata pelajaran PJOK di sekolah? Jelaskan. Jawabnya di sini kakak-kakak. Nah, di sini terlihat? Terlihat tidak tempat menjawabnya? Jadi tugas tugas kakak-kakak itu ada beberapa jenis ya Kak. Ada yang upload, ada yang mengerjakan soal seperti ini, ada yang pilihan ganda. Nanti akan banyak temuan-temuan yang Kakak temukan nanti. Nah ini salah satu contoh soal yang harus Kakak jawab. Nah ini soal nomor 1 Kakak ya, kuis. Ini namanya kuis. Nanti Kakak klik nomor 2, Kakak jawab lagi di sini. Nomor 2 ini sepertinya tidak ada jawaban ya, tidak menjawab ini. Nah, berarti yang nomor 2 ini hanya membaca kakak-kakak, tidak mengerjakan seperti nomor 1 tadi. Kalau nomor 1 tadi soal ya. Review. Nah, oh ini ada selanjutnya nih. Di bawah ada selanjutnya kakak-kakak. Selanjutnya itu untuk soal nomor 2. Nah, terlihat kakak-kakak? Soal nomor 2-nya? Terlihat. Iya. Nah, setelah mengerjakan 2 soal ini, Kakak klik yang atas nomor 2. Baca, ini membaca moderasi Kakak-kakak, modul. Kalau sudah baru Kakak klik selesai. Kalau sudah selesai gini, Kakak bisa kembali ke semua modul. Kalau Kakak sudah kembali ke semua modul, nanti di kanan Kakak itu
keluar checklist hijau kalau sudah kakak kerjakan semua atau ada keterangan sudah mengerjakan. Seperti itu kakak-kakak ya. Bagaimana kakak-kakak? Sudah paham belum? Insya Allah paham Kak. Ya, pokoknya dibuka aja lah, rajin-rajin buka LMS lah ya kakak-kakak ya. Ya. Oke Kakak. Ya, ya pesan saya kakak-kakak jangan menumpuk tugas. Jika ada tugas langsung dikerjakan. Karena itu akan membuat kakak-kakak repot sendiri gitu. Apalagi yang mengikuti PKG ya kakak-kakak ya. Karena PKG juga ada tugas, jadi jika ada tugas langsung dikerjakan untuk menghindari penumpukan tugas. Oke, saya stop presenting ya kakak-kakak. Ada pertanyaan kakak-kakak sampai sekarang, sampai saat ini? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Cukup. Kak, Cukup? cukup. Ya. Cukup, Bu, cukup. Cukup. Yang lain ada pertanyaan? Mohon maaf Pak. Kak Lili, ada pertanyaan Kak Lili? Waktu Cukup, kita Bu. masih ada 1 menit lagi ya kakak-kakak. Walaupun sudah selesai belum bisa saya stop recording karena ini harus mencapai 90 menit. Kalau tidak mencapai 90 menit takutnya kita disuruh recording ulang lagi. Jadi kita menunggu dulu ya kakak-kakak, silakan ada yang mau dibahas. Kalau ada yang mau ingin dibahas kakak-kakak. Jika masih Kalau ada yang menunggu berarti selfie dulu. Oh gitu, boleh. Buat Kalau mau selfie dokumentasi kan, tuh. Kak? Ya, ya, Foto ya. dulu. Boleh, silakan kakak-kakak untuk membuka kamera masing-masing. Pakai gaya terbaiknya. Gaya terbaiknya kakak-kakak ya. Nah, saya siapkan dulu ya. Atau ada yang bisa memfoto kita semua, boleh silakan kakak-kakak yang bisa. Ini berapa orang nih? Ada 3 yang nggak kebuka nih. Ada nggak kakak-kakak yang bisa menampilkan semua nih? Nggak tahu nih saya caranya. Biar terlihat semua gitu kakak-kakak. Sini. Ini ya. Kalau ada handphone Nah, kan bisa bisa nih. di-screenshot aja Kak. Bisa nih. Bisa ya. Udah nongol semua nih, kelihatan semua. Oke, siap ya kakak-kakak? Silahkan on kamera semua. Berikan gaya terbaiknya. Silakan kalau mau merapikan rambut Siap. boleh. Tapi bajunya Biar ganteng dan cantiknya terlihat gitu kan. Gimana sudah siap? 1, 2, 3. Oke. Baru sekali nih. Mau berapa kali, Kak? Mau lagi enggak? Gimana Bu, Kak Dian? Mau lagi enggak? Ayo, Kak, 1 kali lagi. Oke, ntar saya siapkan dulu ya. Share di grup ya, Bu. Oke, siap. Oke. 1 kali lagi kakak-kakak ya. Pasang wajah cantik ganteng manisnya. Jangan lupa foto kita di-share di akun sosial media ya. 1, 2, 3. Oke. Loh, manis sekali kakak-kakak ya. Bu. Oke, sudah dimasukkan di dalam ini ya. Apa namanya? Grup ya, kakak-kakak.
Bentar, saya lihat waktu dulu. Oke, sepertinya sudah kakak-kakak. Jika tidak ada yang ingin ditanyakan kembali, saya tutup ya. Dengan mengucapkan hamdalah, kita tutup acara kita pada malam hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kakak-kakak semua atas partisipasi dan kerjasamanya. Jangan lupa PR-nya tadi dikerjakan ya, Kak. Ya, Kak Robi yang minta PR. Selamat istirahat. Ya. Tetap bekerja sama kakak-kakak. Thank you. Kita mulai bersama, lulus bersama ya. Oke. Ya, Bu. amin. Saya tutup recording ya. Saya tutup. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beristirahat. Wabarakatuh.